Halo Abitrainers, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilimpahkan rezeki antum-antum sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini uang tidaklah terlalu berharga, tetapi yang berharga yang sering dilalaikan manusia adalah kesehatan dan kesempatan. Bahkan untuk sehat pun orang-orang yang sakit rela membayar berapapun harganya, yang penting mereka sehat karena tanpa kesehatan kita tidak bisa menikmati hidup di dunia ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bukan seputar kesehatan tetapi tentang beberapa kejadian besar seputar hari akhir. Proses dari peristiwa hari akhir adalah kronologis peristiwa yang akan dilalui oleh umat manusia pada hari akhir nanti, mulai dari kiamat sampai pembalasan dengan surga atau neraka. Nah, namun sebelum lanjut videonya, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan yang tidak ternilai harganya. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dan juga yang akan memberikan kita syafaat di padang mahsyar nanti, di hari akhir nanti. Namun sebelum kita mendapatkan syafaat, tentu kita harus berselawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, teman-teman trainers yang berbahagia, beberapa kejadian besar seputar hari akhir. Proses dari peristiwa hari akhir adalah kronologis peristiwa yang akan dilalui oleh umat manusia pada hari akhir nanti, mulai dari kiamat sampai pembalasan dengan surga atau neraka. Pembahasan akan dimulai dari alam kubur, yaitu alam transisi dari alam dunia menuju alam akhirat. Jika kita sudah memasuki alam kubur, jika antum sudah memasuki alam kubur, maka itu sama artinya antum telah memasuki babul khairat, artinya pintu dari akhirat. Yang pertama itu alam kubur. Alam kubur bukanlah semata kuburan, tetapi alam yang dimasuki oleh setiap orang yang meninggal dunia. Apakah dia dikuburkan atau tidak dikuburkan? Misalnya jasad Fir'aun, meskipun sampai sekarang masih utuh sebagai mumi dan disimpan di Museum Kairo Mesir, namun tetap tidak bisa terbebas dari alam kubur. Begitu juga jasad-jasad lain. Yang penting sudah meninggal itu sudah memasuki alam barzah, baik yang utuh maupun yang hancur sebagai tepung tetap memasuki alam kubur. Alam kubur dikenal juga dengan sebutan alam barzah, yang artinya alam yang membatasi antara dua hal. Dalam hal ini alam barzah adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Setelah seorang memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir tentang Tuhan, agama, dan nabinya. Orang yang beriman akan menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Dan juga mungkin ada juga pertanyaan yang lain seperti wama kita buka apa kitabmu, yaitu Al-Quran. Sedangkan orang yang tidak beriman akan mengatakan tidak tahu, lalu ia akan disiksa. Yang menentukan bisa dan tidaknya orang menjawab pertanyaan malaikat adalah keimanan dan amal salehnya selama hidup di dunia. Bukannya talqin hanya untuk mengingatkan kita yang masih hidup akan pertanyaan dalam kubur. Oleh sebab itu tidak ada persiapan untuk menjawab pertanyaan tersebut kecuali meningkatkan kualitas dan memperbanyak amal saleh yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Kesalahan mendasar orang-orang yang mempertanyakan logis dan tidaknya kenikmatan dan siksa kubur adalah
adalah membandingkan keadaan di alam gaib dengan di alam nyata di dunia ini. Padahal keduanya jelas merupakan dua alam yang sangat berbeda. Nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan dalil adanya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir serta adanya kenikmatan dan siksaan di alam kubur adalah antara lain sebagai berikut. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Menurut Rasulullah SAW, al-qaulu as-sabit dalam ayat di atas adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah yang diberikan seorang muslim di dalam kubur ketika ditanya oleh malaikat. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adakhilu ala fir'auna asyaddal azab. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat lalu kepada malaikat diperintahkan, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dalam ayat di atas juga disebutkan bahwa ada dua azab yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya, yaitu di dunia pas waktu akan meninggal dan juga ketika dia telah meninggal. Yang kedua setelah alam kubur yakni kiamat. Kiamat pasti terjadi, tapi tidak seorang pun yang tahu termasuk para nabi dan rasul kapan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal arda la ta'tikum illa baghtah. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat. Huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Jadi kiamat itu ternyata datangnya tiba-tiba, ya, tidak mengenal waktu. Yang penting sudah Allah berkehendak maka datanglah. Namun demikian, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita beberapa tanda kiamat. Ada yang disebut dengan tanda-tanda kecil, alamat sugro, dan ada yang disebut dengan tanda-tanda besar, alamat kubro. Alamat kubro menunjukkan kiamat sudah sangat dekat sekali. Tentang bagaimana terjadinya kiamat itu, Bay Arifin menggambarkan sebagai berikut. Dikala keadaan manusia di puncak kebobrokan, kerusakan, kekufuran, dan kekejaman, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet. Trompet besar yang berbunyi terdengar dari timur sampai barat, bahkan sampai ke ruang angkasa luar sekalipun. Pada saat itu bumi lalu bergoncang sehebat-hebatnya, gunung-gunung berterbangan meletus menjadi abu, air lautan bergulung-gulung, terjadi banyak letusan baik di bumi maupun di angkasa. Terjadilah kematian total yang serentak bagi segala makhluk hidup dan makhluk seluruhnya. Semua manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain mati, termasuk tidak berfungsinya semua planet seperti Mars, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dan lain sebagainya, Neptunus, Uranus dan Pluto. Oh maaf, Pluto bukan planet ya, tapi hanya karena isinya bebatuan. Tapi ya termasuk juga dia akan hancur semuanya. Dan sesusunan tata surya yang tetap hidup adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Karena Allah la yamutu abadan. Dan yang terakhir meninggal adalah malaikat Israfil yang meniup sangkakala dan kemudian malaikat Israel. Tentang kehancuran alam semesta, kematian semua makhluk dan tipuan trompet malaikat Israfil, Al-Quran menyebutkannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha.